Lalu seperti apa persiapan dan kesiapan menghadapi Pilgub serentak nanti agar berjalan lancar dan damai? Dari pembuat pendopo Bupati Cirebon, kita akan bahas topik Pilgub damai di Kabupaten Cirebon. Dan pendengar Anda juga nanti bisa bergabung melalui line telepon kami 085224074761 sekali lagi 085224074761 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor 081324951935. Selain itu juga Anda bisa sampaikan pendapat Anda, opini Anda, atau bahkan pertanyaan Anda melalui live chat kami, streaming di YouTube kami. Karena pagi ini selain melalui radio, tentu Anda juga bisa melihat langsung melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan alhamdulillah saat ini di Pendopo Bupati Cirebon saya sudah bersama Bapak Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron Rosyadi. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Baik, kemudian selain Pak Bupati, pagi ini juga alhamdulillah sudah hadir di Pendopo Bupati ada Bapak Dr. Andes Rusmana MSI. Beliau ada Kepala DPMD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar RRI ya. Baik. Selain itu juga ada Bapak Kompol Tri Silayanto SH. Beliau adalah Kasatbinmas Polresta Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Semangat sekali. Baik, sekali lagi untuk pendengar, topik kita adalah Pilgub damai di Kabupaten Cirebon. Saya mungkin ke Pak Bupati terlebih dahulu. Seperti apa Pak Bupati kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menghadapi Pilgub serentak nanti Pak? Ya. Jadi di Kabupaten Cirebon ini ada sistem Pilgub pemilihan kubu, pemilihan kepala desa, yaitu setiap tahun ganjil. Nah ini sekarang ini tahun 2021 di Kabupaten Cirebon ini kita akan hajat kabupaten Pilgub pemilihan kubu. Ini ada 135 desa, 38 kecamatan di 38 kecamatan. Kita ini di Kabupaten Cirebon ini ada 40 kecamatan, berarti ada 2 kecamatan yang tidak mengadakan pemilihan kubu. Dan juga ada 412 desa. 412 desa. Nah, untuk tahun sekarang ini Pilgub ini ada 135. Untuk kesiapan ini kita sudah siap karena ronton dari Pilgub ini kami sudah laksanakan, baik itu tentang persiapan dari keamanan, persiapan administrasi, persiapan pendaftaran, dan persiapan panitia kami sudah laksanakan semua. Bahkan kita tadi barusan kita pun baru saja melaksanakan kegiatan untuk keamanan Kabupaten Cirebon. Ya, untuk Pilgub ini kami tadi ada apel siaga yang diadakan oleh Pak Kapolresta dan dihadiri dari berbagai SKPD dan juga TNI. Nah ini untuk kita menghadapi persiapan Pilgub yang nanti hari Minggu tanggal 21 bulan November ini. Jadi optimis tanggal 21 November hari Minggu akan berjalan lancar Pak? Insya Allah kita lihat tahapan ini optimis akan berjalan lancar. Tapi perlu dicatat bahwa program kita Pilgub akan berjalan lancar ini apabila ditopang juga oleh masyarakat. Maka kami berharap kepada seluruh masyarakat yang mengikuti Pilgub itu berjalan dengan tertib, lancar, dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Bupati. Dan ini tentu tidak lepas juga dari DPMD Kabupaten Cirebon nih Pak. Harus seperti apa kesiapan dari DPMD sendiri untuk hari Minggu nanti Pak? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, Pak Kasatbinmas, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Bupati Kabupaten Cirebon tanggal 21 November ini atau 2 hari dari sekarang akan menggelar Pilgub serentak yang berada di 135 desa di 38 kecamatan.
Dan ini tentunya merupakan amanat dari Undang-Undang Desa, kemudian juga ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa mengacu kepada undang-undang yang ada, baik itu Perda, Perbuk, kemudian juga keputusan-keputusan yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilu atau Pilkades serentak. Kemudian ada hal yang cukup berbeda di dalam pelaksanaan Pilu serentak 2021 di Kabupaten Cirebon ini, bahwa tahun 2021 ini yang akan digelar merupakan Pilu serentak yang keempat pasca diundang-undangkannya Undang-Undang Desa. Dan berbeda karena di masa pandemi begitu. Dan di Kabupaten Cirebon sendiri bukan merupakan yang pertama yang melaksanakan Pilkades atau Pilu serentak di Indonesia, tapi merupakan daerah yang kesekian mungkin yang sudah melaksanakan di wilayah Cirebon, yaitu Indramayu, Majalengka, kemudian di wilayah Jawa Barat dan wilayah provinsi lain juga sudah melaksanakan. Dan harus mengacu kepada protokol kesehatan. Jadi ada yang berbeda kalau dulu Pilu itu dilaksanakan terpusat di satu TPS, sekarang harus mengacu kepada aturan bahwa satu TPS tidak lebih dari 500 orang. Kemudian juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kemudian pemerintah daerah alhamdulillah sudah mempersiapkan ini, berikut juga dengan masalah penganggaran. Jadi anggaran pelaksanaan Pilu bagi 135 desa ini, anggaran pelaksanaannya semua sudah tercover atau di-cover oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, termasuk untuk penyediaan alat protokol kesehatan. Gitu. Kemudian tahapan sudah dilaksanakan. Hari ini tanggal 19 November merupakan hari kedua masa tenang setelah kemarin 3 hari masa kampanye. Dan sebelumnya diawali dengan mempersiapkan regulasi, kemudian sosialisasi, kemudian pembentukan panitia pemungutan suara di tingkat desa yang dibentuk oleh BPD, kemudian dibentuk PPS, kemudian ada juga tes akademi, karena di dalam regulasi tidak boleh lebih dari 5 orang per desa sebagai calon yang ditetapkan. Maksimal 5 orang. Dan ada 19 desa yang lebih dari 5, malah ada yang 14 orang satu desa, ada yang 10, ada yang 6, 7, 8, dan 9. Nah, secara regulasi itu harus melalui seleksi akademi, kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tanpa intervensi. Alhamdulillah sudah ditetapkan calon-calon yang lolos dari seleksi akademi. Dan ini insya Allah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilu ini secara demokratis, secara objektif, kemudian juga tentunya sesuai dengan ajas pemilihan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan sekarang sehat ya. Jadi karena masa pandemi ya Pak. Karena masa pandemi. Jangan sampai Pilu ini kita sudah di level 3 mempengaruhi atau adanya klaster COVID-19 yang tentunya dapat merugikan kita semua. Artinya semua kebutuhan logistik, sarana prasarana termasuk juga alat-alat protokol kesehatan itu juga sudah siap semua. Sudah berapa persen Pak? Siap. Jadi kami sampaikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran seluruhnya 100% sudah di-drop ke pemerintah daerah, pemerintah desa, maaf. Ke pemerintah desa, dan pemerintah desa tentunya
harus segera mengalokasikan pembiayaan itu sesuai dengan peruntukannya bagi pelaksanaan pilu. Baik untuk sarana prasarana dari kartu suara, kartu undangan, kemudian tenda, kemudian juga peralatan yang lain, termasuk juga alat protokol kesehatan ya. Jadi secara mandiri desa yang melakukan pengadaannya dan juga mempersiapkannya. Kami 3 hari ini monitoring didukung oleh para muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, juga dibantu oleh Babinsa Babinmas untuk monitoring, menceklis kesiapan dari sarana prasarana pelaksanaan pilu yang akan digelar 2 hari lagi. Baik. Pemerintah Kabupaten Cirebon artinya memang sudah mempersiapkan semuanya, termasuk sarana prasarana dan lain sebagainya, apalagi terkait dengan protokol kesehatan yang memang ini juga menjadi perhatian pada Pilwu serentak 2021. Tapi walaupun semuanya itu sudah siap, sepertinya memang tidak lengkap kalau pengamanan juga ini tidak dilakukan, dan ini juga peran dari kepolisian. Alhamdulillah pagi ini saya ke Pak Kompol Tri Sulayanto. Iya, Pak Silayanto ya, Tri Silayanto. Mohon maaf, Kasat Binmas Polresta Cirebon. Baik Pak, bagaimana nih kesiapan nih Pak? Karena semua udah siap, jadi tinggal pengamanannya saja nih Pak Tri. Silakan Pak Tri. Baik, mohon maaf saya buka masker. Ya. Terima kasih kepada RRI. Selamat pagi menjelang siang kepada pendengar RRI di mana saja berada. Kami dari Kepolisian Polresta Cirebon, saya selaku Kasat Binmas, betul ya berkaitan dengan Pilwu serentak tahun 2021 ini. Dari mulai tahapan awal kami sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini barangkali dengan Kepala DPMD ya Pak Yus, sudah kami laksanakan itu semua ya tahap-tahapannya. Dan barangkali ingin kami jelaskan juga berkaitan dengan Pilwu serentak ini bahwa Polresta Cirebon itu dalam masalah Pilwu ini membawahi di 112 desa yang secara keseluruhan 135 desa, namun itu terbagi 2 wilayah hukum. Ya, 2 wilayah hukum Polresta di 112 desa dan sisanya 23 itu dikelola oleh Polres wilayah hukum Ciko. Untuk pengamanannya Pak ya? Untuk pengamanannya. Baik. Ya, untuk pengamanannya. Baik, yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa Pilwu serentak di 2020 ini bukan berarti perspektif tentang Harkamtibmas saja. Namun demikian di dalamnya ada perspektif prokes kesehatan. Karena ingat bahwa di dalam Pilwu sekarang ini ya tentang prokes kesehatan di pandemi COVID-19 harus dan masih tetap kita jaga. Masih tetap kita laksanakan. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya dalam pelaksanaannya nanti di hari ya tanggal 21 hari Minggu kami minta masyarakat silakan berduyun-duyun ke TPS ya kan, kita laksanakan, kita meriahkan demokrasi langsung ya Pilkubu ini. Namun demikian ingat bahwa di dalamnya kita harus tetap menjaga prokes kesehatan. Seperti itu dulu. Baik, Pak Tri, tapi saya penasaran nih Pak, karena tahapan kan memang sudah dimulai sebelum-sebelumnya pengamanan. Ya. Ada kampanye dan lain sebagainya. Betul. Selama ini apakah penilaian dari kepolisian juga bahwa protokol kesehatan sudah dilakukan? Sudah. Bahkan barangkali di saat pelaksanaannya nanti ya kami terjunkan juga itu. Di samping yang pengamanan khusus di TPS ya, kami pun akan membagi anggota ya di TPS yang dia siap standby untuk membawa paling tidak maskernya. Jadi bagi para pengunjung atau bagi para pemilih yang tidak pakai masker, kita kasih masker. Ya, ini ya tentunya untuk menjaga prokes tersebut. Oke. Baik, nanti kita akan coba buka pendengar juga ya Pak Bupati ya, Pak Rus dan juga Pak Tri, untuk pendengar masyarakat Kabupaten Cirebon yang sesaat lagi tinggal menghitung hari kan Pak, tinggal menghitung hari akan memilih calon kuwu yang memang diharapkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi untuk pendengar,
Silakan nanti bisa bergabung melalui line telepon kami dan juga melalui WhatsApp kami juga boleh ke 081324951935 atau juga bisa bertanya langsung melalui live chat kami. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menonton melalui live streaming di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1. Pendengar, kita masih membahas Pilwus serentak di Kabupaten Cirebon dan sekarang saya beri kesempatan untuk Anda masyarakat Kabupaten Cirebon yang mungkin ingin menyampaikan pendapat, masukan atau pertanyaan, silakan bisa melalui telepon 085224074761, WhatsApp 081324951935. Ini terkait dengan Pilwus serentak ya, karena tadi juga sudah disampaikan soal keamanan. Potensi-potensi terhadap konflik, pelanggaran-pelanggaran, dan termasuk protokol kesehatan begitu. Seperti apa Pak Bupati sendiri melihatnya? Ya, kalau untuk persiapan baik keamanan, protokol kesehatan, kami dari pemerintah kabupaten ini sudah siap dan sudah kita beberapa kali juga melaksanakan, dan bahkan kita sampai ke daerah memantau. Tetapi yang saya gariskan ini bahwa kesuksesan ini juga ada faktor dari masyarakat. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ikut di dalam Pilwu ini, jaga kesehatan juga dan keamanan. Karena Pilwu sekarang ini beda dengan Pilwu yang kemarin-kemarin ya. Kalau dulu Pilwu kemarin-kemarin itu ditempatkan di satu tempat, yaitu di Balai Desa. Sekarang kami mengikuti protokol kesehatan ini bahwa Pilwu ini kita satu TPS itu maksimal 500 orang. Jadi kalau ada 5.000 itu otomatis ada 10 TPS. Betul. Artinya untuk menjaga kesehatan ini. Nah, untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat ini kita menjaga kondisivitas. Untuk apa sih kita ribut-ribut? Betul. Untuk di dalam Pilwu ini, maka kami kepada masyarakat pilihlah orang yang baik. Karena di dalam Pilwu ini kita akan mencari pemimpin. Betul. Pemimpin yang akan mengurus di desa tersebut, di desa itu, dan desa ini akan bisa maju apabila pemimpinnya juga mempunyai pemikiran untuk kemajuan. Nah, di pemerintah sekarang ini bahwa bagaimana desa-desa ini harus maju, masyarakat sejahtera. Karena dengan adanya desa ini maju, masyarakat sejahtera, otomatis nanti masyarakat akan diem di daerahnya, tidak urbanisasi. Oke. Jadi mencintai daerahnya Pak Bupati. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal kuwu yang ideal itu yang seperti apa sih Pak Bupati? Kalau maka kami berpesan, carilah kuwu yang ideal itu dari 5 calon misalkan, yang maksimal itu 5 atau ada berapalah di daerah itu. Carilah orangnya yang mempunyai visi misinya. Nah, yang kedua, dia menjadi pimpinan itu harus menjadi teladan. Apa yang ucapannya jangan waktu kampanye ngomongnya enak, yang muluk-muluk. Nah, kalau Pilwu ini kan langsung masyarakat mengenal kuwunya kesehariannya. Dia bener enggak? Dia sering mabok enggak? Nah, itu kan dia tahu. Beda kalau kita waktu pileg misalkan, kita tahu calon ini kan cuma dari gambar. Betul. Tapi kalau Pilwu, orang ini kan tahu kesehariannya. Orang maka kenal langsung ya Pak. Carilah orang itu yang baik, yang mempunyai visi misi yang memang antara visi misi ini dia di dalam kehidupannya memang benar. Karena pemimpin itu harus menjadi suri tauladan, harus menjadi contoh ke masyarakatnya. Antara ucapannya, tingkah lakunya itu harus sama. Itu. Kita sudah ada yang bergabung nih Pak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Didi di Kecamatan Plumbon. Oh, Pak Didi di Kecamatan Plumbon. Silakan Pak Didi, ada yang disampaikan soal Pilwu damai di Kabupaten Cirebon. Kebetulan ada Pak Bupati juga, ada Pak Rus juga, dan juga ada Pak Tri dari Polresta.
Baik, terima kasih Mas Nono Kartono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Rus, Pak Tri Silayanto. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak Didi. Terkait dengan pemilihan kubu Kepala Desa Damai di Kabupaten Cirebon 2021 yang saat ini akan terlaksana di 135 desa dari 38 kecamatan. Tadi saya sudah mendengarkan paparan Pak Bupati, Pak Rus, Pak Tri. Yang ingin saya sampaikan ini bahwa Pilwu itu merupakan hajat besar warga masyarakat yang berada di desa. Yes. Dan gregetnya, hiruk pikuknya lebih terasa dibandingkan dengan pilkada, pilbub atau pilwakot, pileg. Karena apa yang disampaikan Pak Bupati betul sekali bahwa masyarakat setempat itu mengetahui betul tentang sosok calon kubunya. Yang menjadi sebuah pertanyaan bahwa setiap menjelang pemilihan kubu ini secara administratif sudah dilaksanakan, akan tetapi ini ekses daripada pilu biasanya bagi mereka yang kalah ini selalu mencari-cari kelemahan-kelemahan para calon kubu. Terbukti khususnya dari sisi administratif tentang ijazah. Nah, ini mohon untuk diantisipasi, jangan sampai terjadi kembali kubu-kubu yang sudah terpilih kemudian dianulir persoalan ijazah yang dikatakan dengan palsu. Dan ini sudah banyak terjadi di Kabupaten Cirebon. Sehingga misi daripada Pilu Damai ini tidak akan tercapai. Sukses tanpa ekses. Kalau ini kan sukses tapi ada ekses. Nah, ini contoh Pak Tri barangkali kemarin di Desa Bungko, Kecamatan Kepetakan, belum apa-apa sudah terjadi tawuran antar pendukung. Nah, ini harus bisa benar-benar diantisipasi terkait dengan persoalan ini. Saya mendengar bahwa tadi Pak Rus menyampaikan bahwa calon kubu ini sudah melampaui, sudah melakukan tes potensi akademik yang dilakukan di salah satu universitas di Kabupaten Cirebon. Ini apakah benar-benar ini sudah pure? Bahwa mereka ini benar-benar berkualitas secara SDM-nya, sehingga jangan sampai nanti timbul ekses. Sudah kami tangkap Pak Didi. Terhadap administratif Pilwu tentang ijazah. Ini jangan sampai terjadi. Apakah benar-benar ini sudah clear semua? Terima kasih Pak Didi. Memang masih ada kendala. Poinnya sudah kami tangkap Pak Didi. Terima kasih waktunya bersama RRI. Oke. Saya ke Pak Rus dulu deh. Ini soal administrasi, tahapan sudah dilakukan, tapi biasanya ada ekses setelah itu. Biasanya soal ijazah katanya Pak Rus. Silakan mungkin bisa disampaikan dulu sebelum ke Pak Tri nih. Silakan. Baik, saya sangat apresiasi terhadap kepedulian. Mungkin Pak Didi ini tokoh ya, sehingga beliau sangat komprehensif, mencermati dan mempunyai kepedulian yang tinggi. Dan saya mencoba akan mencoba memberi tanggapan berkaitan dengan ekses pasca Pilwu nih, terutama berkaitan dengan persyaratan administratif ya, terutama berkaitan dengan ijazah. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ya kewenangan, kemudian tugas yang diberikan secara regulasi itu sepenuhnya berada di PPS ya. PPS itu dari awal diberi kewenangan untuk meneliti, untuk memeriksa, dan juga mengklarifikasi dokumen-dokumen persyaratan calon kubu begitu. Apabila terdapat keraguan kepada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut atau kepada instansi yang berwenang begitu. Mungkin saja pada saat tahapan itu
mereka sudah melakukan klarifikasi ataupun meneliti begitu Sebelum hari H ya Pak ya? sebelum hari H atau sebelum penetapan calon begitu. Namun yang disampaikan Pak Didi tadi, biasanya pihak yang belum berhasil itu berupaya mencari Kesalahan. kekurangan persyaratan, dan itu kami sampaikan ada saluran hukum begitu sesuai dengan kewenangan PPS, kemudian nanti hasilnya melaporkan kepada BPD. Nah, BPD menetapkan, kemudian mengusulkan calon pemenang ini kepada bupati. Tapi soal administrasi itu sudah clear apa belum Pak sekarang ini, Pak? Nah, kalau misalnya belum clear, sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap, ya, bupati itu tetap akan merespon usulan dari BPD. Jadi BPD ini juga mempunyai kewenangan yang cukup strategis berdasarkan nanti laporan hasil dari PPS begitu. Jadi kalaupun terjadi ada potensi seperti itu ada jalurnya ya Pak ya? Ada jalur hukum. Nanti bagaimana pengadilan memutuskan apabila terdapat gugatan di dalam kelengkapan ataupun keabsahan administratif, terutama ijazah gitu. Baik, Ya. Pak Rus, saya ke Pak Tri kalau begitu. Ini menarik juga nih soal konflik. Tapi kayaknya kalau Pilwu ini memang beda ya Pak ya. Jadi gairahnya tuh masyarakat berbeda begitu daripada pemilihan-pemilihan yang lainnya, pileg dan lain sebagainya. Tadi Pak Didi sampaikan juga pendengar kita bahwa di Desa Bungko sempat ada konflik di kemarin-kemarin Pak. Sempat viral juga nih Pak di media sosial Pak. Gimana Pak Tri? Baik, terima kasih. Jadi tadi dari siapa? Pak Didi, Plumbon. Didi Plumbon ya, tapi beliau tahu perkembangannya tentu ya. Betul. Sampai di Bungko ada konflik, paham. Baik, sebelum ke sana saya ingin mengulas dulu ya. Bapak Kapolres saya pernah mengutip bahwa pemilihan kuwu serentak ini, artinya pemilihan kuwu di desa-desa itu merupakan pilku yang unik katanya. Apa unik? Kenapa unik? Karena apa? Uniknya di sini yang dipilih dengan yang memilih itu sudah pada kenal. Betul, seperti Pak Bupati sampaikan tadi ya. Iya, sudah pada kenal. Artinya secara emosional mereka di lapangan ya bagaimana sih yang namanya satu sama lain sudah kenal tentunya kan. Dan di sini ya berkaitan dengan pilkuwu serentak di Kabupaten Cirebon, ingat bahwa pilkuwu itu adalah merupakan pesta demokrasi yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentunya seperti itu. Dan sudah barang tentu di sini potensi konflik mesti ada. Pasti ada ya Pak ya? Mesti ada ya. Namun demikian barangkali ya kami dari pihak kepolisian ingin menghimbau ya, silahkan bahwa pesta demokrasi di tingkat desa yang merupakan pesta demokrasi tidak seperti pemilihan-pemilihan yang lain, tentunya ini harus kita syukuri ya. Kita harus bisa memilih ya, memilah tentunya ya dari calon-calon kuwu yang akan dipilih. Tapi yang di Bungko udah clear ya Pak ya? Mohon izin, mohon maaf barangkali ya, kami mengelola di Kabupaten Cirebon. Ingat bahwa di Bungko itu ada wilayah hukumnya bukan ya? Wilayah hukumnya wilayah hukum Ciko. Betul. Iya kan? Baik. Nah, tapi tentu kami akan informasikan saja barangkali ada konflik-konflik di wilayah hukum Cikonya. Ya mudah-mudahan ini juga kan bisa kita kerjasamakan lah antara Koci ya Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebonnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita coba undang lagi pendengar yang ingin bergabung melalui telepon. Sudah ada ya? Oke, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Rosid dari Kertasura. Pak Rosid dari Kertasura. Bukan wilayahnya Patri lagi ya Pak ya? Iya. Oh, bukan. Iya. Baik, silakan Pak Rosid. Ya, Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, kalau pilwu dari tahun-tahun sebelumnya setiap pilwu itu masalah yang menurut saya paling krusial itu adalah masalah konflik di tengah masyarakat setelah pilwu justru. Jadi kalau bicara kedamaian pilwu, justru kedamaian sosial
setelah Pilwu itu yang saya perhatikan ya jadi masalah. Jadi setiap selenggaraan Pilwu itu selalu ada polarisasi Pak Bupati, selalu ada pertengkaran. Jadi Pilwu ini seolah-olah merusak seduluran gitu Pak. Nah ini gimana Pak Bupati, Pak Kepala Dinas melihat ini tidak hanya sekedar pada saat hari H, tapi 5 tahun ke depan gimana masyarakat kita itu yang ada di bawah, yang ada di pedesaan, itu tidak bertengkar antar sedulur, karena di desa itu kan semuanya saudara Pak, tapi gara-gara Pilwu itu jadi satu sama lain terus bertengkar, berkelahi, bahkan di daerah-daerah utara Cirebon itu sampai tawuran kayak gitu, padahal itu saudara semua Pak. Nah kemudian yang kedua, itu pertengkaran itu sudah sampai di medsos Pak, pertengkaran itu di Facebook, secara terbuka diutarakan bahwa saya itu milih A, kemudian saya nggak suka dengan B, kemudian yang komen juga sarkastik, itu gimana antisipasinya? Seperti itu. Terima kasih Mas Nono. Sama-sama Pak Rosid. Iya Pak Ya. Rosid dari Kertasura. Saya ke Pak Bupati. Ini nyambung juga nih dari Pak Tri begitu terkait dengan konflik. Padahal sih biasanya sedulur KB ya Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih kepada Kang Rosid yang telah memberikan komentar atau pendapatnya. Jadi kita kalau ingin kedamaian kita kembali kepada tujuan awal. Tujuan awal Pilwu itu apa? Yaitu adalah mencari pemimpin untuk bekerja membangun desanya supaya maju. Apakah kalau ada sering terjadinya aja konflik? Nah, makanya kembali kepada masyarakat. Tujuannya itu harus ingat. Maka nafsu itu harus dihilangkan, emosi itu. Tapi otak dan agama itu harus diterapkan. Jadi kalau masyarakat masih mengutamakan emosi, nafsu, itu akan ribut terus. Karena dia akan berpendapatnya tidak rasional, tapi emosi. Maka kami berharap kembali bagaimana rumusnya bahwa Pilwu itu jangan ribut, kembali pada tujuan awal dari pemilihan Kuwu. Yang kedua, pikiran dan agama harus dipakai. Pikiran ini, oh saya tidak senang kepada calon A. Ya udah, kitanya milih jangan milih calon A, milihnya B. Tapi tidak usah lalu kita mencerca, menghina. Dalam agama pun tidak boleh. Pilihan silakan. Kita milih, saya senang ke Beni misalkan. Terus tidak usah kita mencerca, menghina A atau C. Karena itu dalam agama pun nggak boleh, dalam tujuan awal pun kita nggak boleh. Silakan, pilihlah B dengan baik. Nah setelah itu, setelah B ini menang, misalkan karena banyak yang milih, B-nya setelah menang kita kembali tujuan awal. Oh saya dipilih oleh masyarakat. Setelah menang, yang tidak milih pun adalah masyarakat kita, masyarakat desa. Yang milih, yang nggak milih saya dirangkul. Saya pun sama, saya sebagai bupati. Yang nggak milih saya banyak, karena calon juga banyak. Tapi saya setelah menjadi bupati, saya semua rangkul. Tidak lihat. Sudah jadi masyarakatnya ya Pak? Karena saya sebagai bupatinya. Saya sebagai bupati, masyarakat yang milih dan nggak milih, yang milih dan tidak milih adalah masyarakat. Maka kami merangkul. Bahkan Kuwu juga ada yang tidak milih saya. Di birokrat juga ada yang tidak memilih saya, tidak senang saya. Itu hal fitrah manusia. Tapi kalau kita masih berpikir ini mendukung kita, ini tidak mendukung kita, dulu ini tidak mendukung kita, maka orang ini jangan kita bantu. Tidak akan maju-maju. Dan nanti kita menjadi pimpinan pun tidak akan mendapatkan barokah. Pimpinannya akan pusing terus, pimpinannya. Bahkan akan dikipas-kipasi. Itu bukan pemilih kita, harus disingkirkan. Jangan. Nah itu maka kita Pak Rosid, maka kedamaian itu sebenarnya ada kuncinya itu ada di masyarakat. Nah makanya masyarakat pilihlah dengan baik. Tidak dipilih juga tidak dipilih dengan baik. Jangan mencerca. Kembali kepada tujuan yaitu kita memilih pemimpin
untuk memajukan. Baik. Nah, sebab nanti desa pun kuwu yang sudah jadi tidak akan sempurna apabila diganggu terus oleh masyarakat yang tidak memilihnya. Baik. Nah, makanya nanti kuwu yang menang rangkullah semua. Yang menang aja sombong, yang kalah pun harus sabar. Oh, berarti Legowo, takdir. Pak, ya. Nah, itu berarti takdir. Nah, karena apa? Karena jabatan, harta itu semua pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berikhtiar. Siap. Jadi nanti di desa A yang menang itu sebenarnya takdir Allah. Sudah ada. Cuma kita berikhtiar saja. Makanya yang menang lalu jangan sombong. Oh, saya pemilihnya. Lalu orang yang nggak milih disikat. Yang nyalon nggak jadi pun lalu disikat. Timbulnya mereka pun akan menghambat lagi kita. Desa tidak akan maju-maju. Yang rugi siapa? Masyarakatnya. Maka masyarakat, saya berpesan menjadi pemilih yang rasional. Harus menjadi pemilih yang cerdas. Gitu. Baik. Ya. Baik Pak Bupati, artinya kita harus memilih dengan rasional, bukan dengan emosional. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait Pilwu Damai di Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1 Kanal Inspirasi. Dengan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Pilwu Damai di Kabupaten Cirebon. Dan kembali saya buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan melalui 085224074761. Kita sudah ada lagi yang bergabung ya di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Arul di Karangkendal. Arul di Karangkendal, wilayah sana lagi Patri. Iya. Bukan wilayahnya Patri, cuma di Pelumbuan aja. Silakan Pak Arul, silakan. Ya, ini terkait dengan pemilihan kuwu damai gitu ya Bapak narasumber. Kebetulan orang tua saya ini punya pengalaman yang sama gitu di pesta demokrasi tingkat desa ini. Kebetulan pada tahun 2013 orang tua saya maju sebagai calon kepala desa dan prosesnya cukup melelahkan gitu dari bulan Maret 2013 sampai 2014. Itu sangat melelahkan dan juga penuh dengan emosi. Dan ini saya menyoroti beberapa hal yang bisa memicu konflik. Itu salah satunya adalah orang luar yang bisa dibilang bermain dalam tanda kutip. Bermain di sini adalah bermain judi dan mereka ikut mereka ikut mempengaruhi suara yang akhirnya menimbulkan konflik di antara kubu lawan dan juga kubu kami. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Pak yang ada di Kertasura, potensi konflik bisa terjadi setelah pemilihan tersebut gitu. Dan yang saya sayangkan waktu itu di tahun 2013 ada pihak eksternal dalam arti ini orang-orang yang berjudi, memprovokasi dan membuat konflik itu semakin panas gitu. Dari mulai Maret emang di desa saya gitu ya itu udah panas dan kebetulan ada yang memprovokasi dari pihak eksternal gitu. Ya mungkin untuk bapak-bapak di situ bisa memberikan solusi gitu terkait pihak eksternal yang bermain dalam tanda kutip bermain judi dan juga bermain mengatur atau mempengaruhi massa. Baik. Ya, terima kasih Mas Nono. Sama-sama Mas Arul dari Karangkendal, Kecamatan Kepetakan ya Pak ya. Oke, baik. Walaupun mungkin bukan wilayah hukumnya Bapak nih, tapi anggap saja ini memang perlu diketahui oleh semua masyarakat juga begitu di Kabupaten Cirebon dari 135 desa yang akan melakukan pemilihan kuwu hari Minggu nanti. Jangan-jangan memang ini salah satu faktornya Patrik. Jadi konflik itu terjadi mungkin karena ada yang bermain orang luar gitu. Judi katanya. Padahal kata Pak Haji Roma nggak boleh judi ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul kalau saya perhatikan dan saya pun mohon maaf pernah juga tugas di wilayah Tiko ya. Paham berkaitan dengan karakteristik masyarakat di wilayah utara. Ya, jadi beda, utara, barat, selatan tuh beda semua ya Pak? Ya. Beda karakternya ya? Beda. Beda. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan fenomena
judi di dalam Pilkuwu ini itu kalau kita nyatakan ataupun kita betul terjadi juga, hanya saja barangkali di sini berkaitan dengan penjudi yang akan mempengaruhi suara, ya itu jelas-jelas terselubung ya, artinya tertutup lah, ya kan? Nah, tertutup. Nah di sini tentunya kami juga dari pihak kepolisian mengendaki peran masyarakat, ya peran masyarakat yang harus proaktif memberitahukan kepada kami, menginformasikan adanya hal tersebut, ya. Di saat kemudian diketahui ada orang yang mempengaruhi dengan dia bermain judi untuk mengacaukan suara barangkali, itu kan juga sudah salah ya, karena di dalamnya ada permainan judi. Ya sudah, ya kami pun pasti akan menindak, ya kan, memproses terkait dengan itu, karena itu sudah merupakan judi, kan begitu. Tren itu ada di Pilu sekarang? Kalau zaman dulu yang saya perhatiin ada, ya. Kalau sekarang Pak? Sekarang nggak tahu juga nih, karena kan belum kita ketahui, belum kita ada laporan. Nah, ya kemudian saya ingin menyinggung berkaitan dengan tadi konflik melalui media, kan gitu. Ingat bahwa sekarang memang kan tidak ada kampanye secara langsung ya, melalui medsos, dan itu ya yang mestinya kampanye melalui medsos itu tampilkan kampanye yang positif, kampanye yang berkualitas, kampanye yang bisa diterima masyarakat, ya. Contoh KUA di medsos berkampanye, silakan program-programnya ditampilkan, misi-misinya, visi misinya. Nah, tapi kemudian oleh masyarakat yaitu tadi ya disalahgunakan medsos itu untuk saling menyerang, ya kan? Nah, di sini yang kami harapkan tentunya kepada masyarakat, silakan ya bermain di medsos berkaitan dengan Pilkuwu. Tapi ya itu tadi ya, bahwa kita bermain di medsos berkaitan dengan Pilkuwu ini ya harus yang sehat lah, ya, yang sehat gitu kan, yang kemudian bisa mengajak masyarakat berpesta demokrasi ini yang adil, jujur dan lain sebagainya. Baik. Ya kan, ingat bahwa apabila salah-salah kita melakukan postingan di medsos berkaitan dengan Pilkuwu ini, menghina, mencaci maki orang, pasti akan ditindak ya Pak? Pasti ada sanksinya loh dengan undang-undang IT itu. Baik. Ya. Satu lagi nih Pak. Okay. Ini saya bacakan di live chat ya Pak ya. Dari 9 channel, Pak Polisi di Cirebon masih mengandalkan serangan fajar, money politik. Itu sebenarnya gimana Pak? Legal atau ilegal? Oh iya, barang tentu kan sudah ya ilegal otomatis lah, ya, kan otomatis, bukan hal yang legal, kan tidak diperbolehkan tentunya Pak ya. Nggak boleh. Antisipasinya gimana? Kemudian antisipasinya gimal Pak untuk Pilu sekarang? Antisipasinya tentu bahwa kembali kepada masyarakat, ya kan, apabila ada hal-hal seperti itu, ya, ini kan banyak nih, memang fenomenanya cucuk-cucuknya kan seperti itu ya. Itu akan bermain serangan fajar, bermain politik uang di situ. Artinya polisi akan patroli ya Pak? Ya, selama betul. Kita akan setiap dalam pelaksanaan Pilkuwu ini, malam itu sudah kami all out tuh di lapangan, patroli di sekitar TPS, di sekitar para calon kubunya, ya, antisipasi untuk itu. Baik. Di saat ketika kemudian diketahui ada yang money politik, menyebarkan uang, serangan fajar, ya kita tangkap saja. Baik. Ya kan gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Iya, saya mungkin ke Bapak mungkin menanggapi nih Pak Res, seperti apa terkait dengan money politik, pada termasuk konflik juga, karena sebetulnya kita kan sudah deklarasi damai kan. Silakan Pak. Baik, pemerintah daerah bersama aparat keamanan TNI Polri sudah memfasilitasi ya berkaitan dengan tahapan Pilkuwu ini, antara lain melalui sosialisasi kepada para penyelenggara PPS, kemudian juga melakukan BINTEK, bimbingan teknis pelaksanaan, kemudian juga dengan melibatkan para calon, sudah ada deklarasi damai, deklarasi siap menang siap kalah, kemudian bagi penyelenggara itu harus mematuhi berkaitan dengan netralitas
dan objektivitas di dalam pelaksanaan Pilwud serentak ini. Sehingga hal itu tentunya harus ditindaklanjuti dengan konsekuen para calon ini beserta para tim suksesnya, para pendukungnya untuk siap menang siap kalah. Apa yang disampaikan tadi Pak Bupati. Kemudian yang lebih penting tadi disampaikan bagaimana kita memberi kesempatan siapapun yang menang begitu, yang memenuhi ajas demokrasi, yang memiliki suara terbanyak nanti begitu untuk memimpin desanya supaya desanya menjadi desa yang maju, desa yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya, sehingga pemenang itu tidak hanya mementingkan para pendukungnya, tapi merangkul seluruh masyarakat yang ada di desanya dan berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya, ekonominya, dan tentunya melaksanakan program-program yang nanti diberikan kepada desa, baik itu pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dengan amanah begitu. Baik, kita nggak kerasa sih sebetulnya sudah hampir 1 jam nih Pak. Mungkin sebagai penutup dulu dari Pak Tri dulu, kemudian nanti dari Pak Bupati dan juga dari Pak Rus. Silakan sebagai penutup Pak Tri. Pak Trinya kaget, kok cepet banget gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, tapi sebenarnya saya ingin mengulas tadi ada penelpon yang kemudian katanya antara saudara jadi musuh, ya kan? Jadi tidak baikan itu hidup di masyarakat. Ya, ya Allah, jangan seperti itu gitu kan. Ya, terutama bagaimana sih kita harus menyadari berkait dengan Pilku ini, ya harus berpikir positifnya itu kan, loh, ayolah kita dukung nih KUU ini, ya kan? Terlepaslah itu saudara atau bukan, ya. Di saat kemudian, ya menang, ya sudah disyukuri dan boleh, ataupun ayo kita dukung bareng-bareng programnya untuk memajukan masyarakat secara umum. Ya, nah tentu yang kalah pun juga kemudian ya, jangan putus asa mencari kesalahan yang menang, ya kan? Nah, sepertinya fenomenanya kan seperti itu ya. Betul. Ya, yang kalah itu mencari kesalahan yang menang. Nah, di sini tolong juga kepada rekan calonku yang memang belum bernasib baik, ya. Coba secara profesional, mestinya harus mendukung dong dari kepada orang ataupun calon yang menang. Ya, masyarakat pun harus seperti itu. Baik. Ya, jadi dalam Pilku ini kami dari kepolisian, dari Polresta Cirebon, ya mengajak kepada masyarakat ya umumnya yang di 135 desa yang ada Pilku serentak ini, silakan berpesta demokrasilah yang profesional. Baik. Ya, berdemokrasilah yang yang menggembirakan lah. Ya, namanya pesta kan konotasinya gembira, ya, dan silakan kegembiraan itu disalurkan dengan tentunya dengan sehat. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya mungkin ke Pak Rus dulu nih. Ada yang disampaikan untuk masyarakat, termasuk mungkin kepada calon-calon KUU ya yang akan nanti pada hari Minggu akan bertanding begitu Pak. Kalau bisa silakan. Baik, terima kasih pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Di 135 desa yang melaksanakan Pilwud, kita berharap tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya bisa maksimal begitu, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena perhelatan ini juga dimonitor dari Kemendagri langsung, nanti pada hari H Pak Bupati harus melaporkan secara Zoom meeting kepada Dirjen Kemendagri berkaitan pelaksanaan Pilwud ini. Dan pada hari Minggu nanti ada 2 di Indonesia yang Pilwud serentak, satunya lagi di Kabupaten Blora. Ya. Jadi mari kita tunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon ini memang bisa dibanggakan, perhelatan Pilkades atau Pilwud serentak ini bisa berjalan dengan damai, aman, tertib, tidak ada hal-hal yang dapat mencoreng nama baik daerah Kabupaten Cirebon. Kemudian kepada seluruh panitia PPS, ya tolong
1-2 hari ini kembali menceklis tentang kesiapan dari sarana prasarana yang harus diadakan, termasuk juga sarana prasarana protokol kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kondisi, sehingga pada hari H nanti kita bisa melaksanakan Pilwus serentak ini dengan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang mengikuti pemilihan. Dan kepada para calon, selamat berkompetisi secara sehat, semoga diberikan ridho berkah untuk semuanya. Kemudian siapapun yang berhasil ataupun yang belum, itu merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal bagaimana kita berikhtiar begitu untuk tetap menjaga stabilitas keamanan yang kondusif di wilayahnya masing-masing. Demikian ya. Baik. Siap menang, siap kalah begitu ya Pak ya. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh unsur Muspika ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Babinsa Babinmas, RT RW Hansip dan seluruhnya yang ada di wilayah yang telah beberapa proses dalam tahapan ini sudah berjibaku begitu, dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang Pak Bupati ini langsung menyentuh ke hati masyarakat Pak. Kameranya di sana Pak. Ya, jadi kalau ingin Pilwu itu bisa lancar, terus hasilnya baik, enggak ribut, itu kuncinya pertama ada di masyarakat. Maka kami berpesan, masyarakat jadilah pemilih yang rasional. Kalau masyarakat pemilih nggak rasional, nanti judi akan datang di sana. Nah, nanti judi ini akan bisa merusak tatanan yang ada. Yang damai pun itu judi akan ada, tapi tidak akan merusak tatanan yang ada. Tadi dengan saudara akan bisa putus. Itu kalau pemilihnya itu pemilih rasional ya, pemilih cerdas aja emosional, anak wokang ngipas-ngipasi aja gelem. Oh kita tetap mendukungnya si B, tetap B, AE ya aja didukung tapi jangan emosi. Bahkan ada disebut serangan pajar. Lamun pemilihnya rasional mau serangan pajar, mau serangan isya, mau serangan lohor, duitnya dijukut tapi aja dipilih. Kalau memang itu jelek, sehingga nanti akan ada perubahan. Arikin masyarakat terus-menerus melakukan hal yang semacam itu, nanti Cirebon, desa beli maju-maju, karena dipimpin kepada orang yang gak layak. Nanti karena duit kayak dadi, arwis dadi, kan dalangnya kan hitung-hitungan duitnya. Makanya lamun wis kang kono supaya tuman. Duitnya dicukut, ada blesak, aja didukung, aja dicoblos. Jadi kayak apaan begitu anak Pilwu lagi mikir-mikir, oh iya ternyata si itu keluar duit sekian banyak, tapi kok tidak jadi, karena masyarakatnya sudah cerdas. Jadi nanti orang yang akan nyalon 6 tahun yang akan datang, dia berbuat baik terus supaya nyalonnya dia akan terpilih. Nah kalau masih masyarakatnya emosional terus, apalagi diiming-imingi duit kayak dicoblos, tidak akan maju-maju. Maka syaratnya supaya Pilwu lancar, Pilwu kondusif, Pilwu menjadikan cari pemimpin yang baik ada di masyarakat, di pemilihnya. Maka kami berpesan kepada masyarakat, pilihlah orang yang baik dengan ada apapun, apa duit atau beli, karena masa depan ada di tangan masyarakat. Itu saja. Baik, pilihlah orang baik tanpa alasan apapun ya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kompol Tri Silayanto SH, Kasat Binmas Polresta Cirebon. Assalamualaikum Pak. Kemudian Bapak Dr. Andes Rusmana MSI, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, dan juga Bapak Bupati Cirebon,
Bapak Haji Imron Rosyadi. Sekali lagi terima kasih waktunya bersama RRI, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung baik melalui telepon, melalui pesan WhatsApp kami, atau melalui live streaming YouTube kami. Mohon maaf kalau ada beberapa mungkin yang belum sempat kami bacakan. Dan saya kembali ke Yulianti. Ya, menuju pemilihan kubu Minggu 21 November 2021, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui berbagai unsur telah melakukan persiapan yang matang. Terciptanya Pilwu yang damai dan kondusif, semua bermuara pada niat dan tujuan awal masyarakat untuk bersama-sama memilih calon kubu yang baik tanpa emosional. Dari Pendopo, Yulianti, kembali ke Iskandar Zulkarnain di studio.